Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini, di video presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan larutan. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Madisa Fitri Patra Membukian dengan NIM 19130310007. Oke, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pembuatan larutan natrium klorida dengan konsentrasi 4,3 normal dari kristal NaCl. Nah, adapun alat yang digunakan yaitu raca analitik, kemudian ada gelas ukur dengan ukuran 100 ml, kemudian ada pipet tetes, gelas kimia 100 ml, kemudian ada raca analitik, batang pengaduk, labu ukur ukuran 150 ml. Nah, adapun prosedur untuk membuat larutan natrium klorida ini yaitu pertama dengan menghitung jumlah NaCl atau massa dari NaCl yang ditambahkan ke dalam larutan. Kemudian nanti setelah didapatkan yaitu hasilnya massanya adalah 37,7325 gram. Nah, setelah didapatkan massanya, kemudian langkah selanjutnya yaitu menimbang kristal NaCl dengan menggunakan raca analitik. Nah, kemudian diukur aquades kurang lebih 10 ml dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian NaCl tersebut dilarutkan dengan aquades hingga NaCl larut. Nah, setelah homogen, kemudian larutan tersebut dipindahkan ke dalam labu ukur sebanyak labu ukur 150 ml. Kemudian penuhi volume hingga garis batas dari labu ukur tersebut. Kemudian dikocok hingga homogen. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan natrium hidroksida dengan konsentrasi 0,4 normal sebanyak 200 ml dari larutan 96%. Nah, adapun alat yang digunakan yaitu gelas ukur 10 ml, kemudian ada pipet tetes dan labu ukur 2 ml. Adapun prosedur kerjanya yaitu seperti biasa dengan menghitung jumlahnya dulu, jumlah dari natrium hidroksida yang akan ditambahkan ke dalam untuk membuat larutan. Kemudian setelah didapatkan yaitu volumenya 106,5 ml. Nah, kemudian setelah diukur NaOH 96% sebanyak 106,5 ml, itu kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 200 ml, kemudian penuhi volume dengan aquades hingga garis batas. Kemudian dikocok labu ukur hingga homogen. Selanjutnya yaitu pembuatan 150 ml larutan HCl 5% dari larutan HCl 98%. Adapun alat yang digunakan yaitu gelas ukur 10 ml, kemudian ada pipet tetes dan labu ukur 150 ml. Kemudian prosedur untuk membuat larutan HCl 5% dari larutan HCl 98% yaitu dengan mencari jumlah HCl yang akan ditambahkan ke dalam larutan dengan rumus sebagai berikut. Kemudian didapatkan hasil yaitu 7,65 ml. Kemudian setelah itu diukur HCl sebanyak 7,65 ml dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian dimasukkan larutan HCl 98% yang telah diukur ke dalam labu ukur 150 ml. Kemudian penuhi volume dengan aquades hingga garis batas dari labu ukur tersebut. Langkah selanjutnya yaitu dikocok dengan teknik seperti ini, ke atas dan ke bawah, dikocok hingga homogen. Selanjutnya yaitu ada pembuatan 200 ml larutan asam asetat dengan konsentrasi 0,254 normal dari larutan 75%. Adapun alat yang digunakan yaitu gelas ukur 10 ml, kemudian pipet tetes dan labu ukur dengan ukuran 200 ml. Kenapa 200 ml? Karena kita akan membuat 200 ml larutan, jadi harus disesuaikan dengan volume larutan yang akan kita buat. Sebab labu ukur itu hanya memiliki satu ukuran. Kemudian adapun prosedur kerjanya yaitu seperti biasa menghitung jumlah dari asam asetat yang akan ditambahkan ke dalam larutan dengan rumus sebagai berikut, bisa diperhatikan di dalam slide sehingga nanti akan mendapatkan hasil yaitu 34,67 ml. Nah, setelah itu diukur asam asetat sebanyak 34,67 ml dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian larutan
yang telah diukur dalam labu ukur 200 ml, kemudian dipenuhi volume dengan Aquades hingga garis batas. Nah, prosesnya itu seperti biasa dikocok hingga homogen. Selanjutnya yaitu pembuatan asam sulfat dengan konsentrasi 0,5 molar sebanyak 150 ml dari larutan 98% dengan berat jenis 1,2. Adapun alat yang digunakan yaitu ada gelas ukur 10 ml, kemudian ada pipet tetes dan labu ukur 150 ml. Nah, adapun prosedur kerjanya yaitu seperti biasa menghitung jumlah dari asam sulfat yang akan ditambahkan dengan rumus sebagai berikut sehingga nanti akan mendapatkan hasil yaitu volumenya 24,49 ml. Kemudian diukur larutan 98% dengan menggunakan gelas ukur, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur yang sebelumnya telah berisi air kurang dari volume batas dari labu ukur, kemudian dimasukkan larutan 98% tersebut yang telah diukur sebelumnya, lalu dikocok hingga homogen. Selanjutnya yaitu membuat larutan kalium hidroksida 1,2 normal itu sebanyak 200 ml. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu ada batang pengaduk, raca analitik, kemudian gelas beker ukuran 200 ml, kemudian labu ukur, spatula, kristal kalium hidroksida, dan Aquades. Nah, untuk alatnya saya sudah tampilkan beberapa gambar, ada batang pengaduk, kemudian ada spatula, kemudian ada labu ukur 200 ml, kemudian ada gelas beker dan raca analitik. Adapun prosedurnya yaitu yang pertama pastinya kita harus menimbang terlebih dahulu kristal kalium hidroksida yang akan digunakan dengan rumus sebagai berikut sehingga akan didapatkan massa yaitu massa kristal yang akan digunakan 13,4664 gram. Kemudian kristal tersebut ditimbang menggunakan raca analitik, lalu dilarutkan dengan Aquades di dalam gelas beker, kemudian diaduk hingga kristal kalium hidroksida itu larut. Nah, lalu kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur dengan volume 200 ml, kemudian ditambahkan Aquades sampai tanda batas, lalu kocok hingga homogen. Selanjutnya itu membuat larutan NaCl, natrium klorida 0,3 molar sebanyak 200 ml. Adapun alat dan bahannya yaitu ada batang pengaduk, raca analitik, gelas beker sama seperti pembuatan larutan sebelumnya. Namun yang di sini bahan yang digunakan pastinya ada kristal dari natrium klorida karena kita akan membuat larutan natrium klorida. Nah, adapun prosedurnya yaitu yang pertama seperti biasa kita menimbang terlebih dahulu kristal dari natrium klorida sehingga mendapatkan massa 3,51 gram. Kemudian setelah itu ditimbang dengan menggunakan raca analitik, lalu dilarutkan ke dalam gelas ukur dengan Aquades, aduk hingga NaCl semuanya larut. Kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur dan dikocok hingga homogen. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan fenolftalin 0,1% sebanyak 150 ml. Nah, untuk alat dan bahannya juga kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, namun ada perbedaan di bahannya, yaitu kita akan menggunakan padatan fenolftalin. Karena kita menggunakan padatan fenolftalin, maka kita harus menimbang terlebih dahulu padatan fenolftalin yang akan digunakan. Sehingga dengan rumus berikut sudah tertera pada slide, sehingga massa sampel yang akan digunakan yaitu 4,775 gram. Kemudian ditimbang, lalu dilarutkan di dalam gelas ukur hingga semua larut, kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur dengan volume 150 ml dan ditambahkan Aquades sampai tanda batas. Nah, kocok hingga homogen. Selanjutnya yaitu membuat larutan buffer asetat 0,05 molar 200 ml. Adapun alat dan bahan yang digunakan itu hampir sama seperti yang sebelumnya, namun ada tambahan di padatan amonium asetat, kemudian asam asetat glasial 1%, pH meter, dan Aquades. Buffer asetat, karena buffer asetat kan ada banyak. Nah, di sini saya menggunakan garam amonium asetat dengan mengacu pada
molaritas dan volume larutan yang diinginkan. Sehingga nanti akan didapatkan massa dari garam amonium asetat yang digunakan yaitu 0,778 gram dan volume asam asetat glasial yang akan ditambahkan yaitu sebanyak 0,1 ml. Kemudian setelah didapatkan timbang terlebih dahulu, kemudian disiapkan gelas asam glasial 0,1 ml menggunakan gelas ukur 5 ml. Kemudian melarutkan parutan amonium asetat dalam gelas beker dengan menambahkan aquades sebanyak kurang lebih 100 ml dan 0,1 ml asam asetat glasial. Nah, setelah larut itu baru dimasukkan ke dalam labu ukur, lalu ditambahkan aquades hingga mencapai batas, kemudian dikocok hingga homogen. Selanjutnya yaitu membuat larutan kalium hidroksida alkaloholis 5% dengan volume 150 ml karena alkaloholis berarti kita di sini akan menggunakan alkohol. Itu alkohol yang digunakan adalah 75%. Nah, sama seperti yang sebelumnya kita harus mencari massa sampel atau massa dari KOH, kristal KOH dan volume dari alkohol yang alkohol 75% yang akan digunakan sehingga didapatkan untuk massanya yaitu 0,84 gram dan untuk volume alkoholnya yaitu 0,1 ml. Kemudian ditimbang KOH sebanyak 0,84 gram, kemudian diukur 0,1 ml menggunakan gelas ukur alkoholnya, kemudian dilarutkan kristal KOH, kemudian ada alkohol 0,1 ml menggunakan aquades. Nah, hingga semuanya itu larut. Nah, setelah larut, itu larutan dimasukkan ke dalam labu ukur dan dikocok hingga homogen. Selanjutnya, yaitu ada soal nomor 2 dan nomor 3. Nah, di mana soal nomor 2 dan nomor 3 ini akan mencari dari volume terlarut. Nah, diketahui persentasenya ya, Persentase sama dengan volume terlarut per volume total dikali 100%. Nah, 30% sama dengan volume terlarut per volume totalnya yaitu 800 ml dikali 100% sehingga didapatkan hasil volume terlarut sama dengan 240 ml. Kemudian yang nomor 3 itu mencari persenannya. Persen dari persennya. Iya benar. Persen terlarutnya. Persen dari volume terlarut sama seperti rumus sebelumnya sehingga dapatkan persentase 71,875%. Selanjutnya yaitu ada soal nomor 4 dan nomor 5. Bagaimana sih cara pembuatan larutan dalam jurnal yang telah diberikan atau di-share dalam Google Classroom? Nah, setelah membaca jurnal tersebut saya menemukan bahwa dalam jurnal tersebut zat yang digunakan atau senyawa yang digunakan itu ada yang mengandung litium dan juga senyawa zinc sulfat. Nah, bagaimana sih cara membuat larutan yang mengandung litium dan zinc sulfat? Nah, untuk yang litium, salah satu cara untuk membuat larutan dari zat litium yaitu dengan cara menggerus padatan litium dengan sekecil mungkin, bisa menggunakan cawan penggerus agar padatannya tersebut semakin kecil karena untuk memudahkan dia melarut dalam air dan agar tidak mengalami percikan yang begitu keras. Nah, setelah digerus kemudian ditimbang terlebih dahulu, kemudian dilarutkan dengan air dan diaduk hingga homogen. Nah, untuk pembuatan larutan zinc sulfat ini yaitu dengan menimbang terlebih dahulu seperti biasa padatan zinc sulfat, kemudian dilarutkan dalam air dan diaduk hingga homogen, lalu disimpan dalam wadah yang tertutup dalam keadaan yang sejuk. Sekian dari video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penulisan di dalam PowerPoint ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih dan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.